kehidupan yang kemerungsung. Tahu kemerungsung? Orang ngerti, bahasa asing kok ya. Kehidupan yang banyak problem dan masalah. Kita lihat hari ini dunia, ini kan manusia hari ini pencapaian disebut dengan high tech, teknologi tingkat tinggi, hingga mampu menciptakan berbagai macam alat komunikasi dan seterusnya. Dengan penemuan teknologi, informasi, komunikasi di bidang elektrik dan seterusnya, sekarang Cina bisa buat mobil yang nggak usah pakai supir. Masya Allah, nanti ada mobil terbang. Dulu hayalan nanti ada mobil terbang kalau lagi macet itu. Coba kalau kita bisa buat mobil yang bisa terbang. Sekarang bukan mimpi. Itulah kecanggihan teknologi. Dulu beberapa tahun yang lalu, Ustadz pulang dari dakwah di Kalimantan, itu naik kapal Pelni dari Pontianak ke Jakarta, namanya kapal Sirimau, buatan Jerman apa kalau nggak salah. Ketika maghrib tidak ada yang ngimami, akhirnya dari jauh dipanggil saya, Pak tolong Pak bisa ngimami sholat, kan ya mudah-mudahan bisa ceramah nggak Pak? Ya belajar, saya bilang gitu. Tukang ceramah suruh ceramah. Alhamdulillah, begitu selesai sholat, saya ceramah, naik pangkat saya dari penumpang dek menjadi penumpang kelas perwira. Dibawa saya ke Anjungan oleh nakoda, mualim satu, apa namanya Pak, menyupir kapal. Itu tidak ada setirnya. Biasa saya kalau dulu tahun 90-an itu kalau dakwah ke Kalimantan, ke hutan-hutan sana, nggak punya duit tapi mau berangkat sana, numpang kapal kayu yang di Sunda Kelapa. Sunda Kelapa Pak, Pasar Ikan. Itu ada kapal kayu, saya numpang di situ nggak bayar, paling bayar makan aja. Berapa kali saya dakwah Kalimantan masuk ke pedalaman. Itu saya lihat ke atas setirnya gede banget nih, udah duduk, Insya Allah. Tapi setirnya itu jurumudinya bukan setir. Itu nggak lihat kanan kiri kayak kita lagi nyupir mobil kan kanan kiri, spion kanan kiri kan, ke depan, lihat ke belakang. Ini enggak, lihat depan aja gini. Terus saya tanya, Bang, kenapa nggak lihat kanan kiri, nanti nabrak nih kapal? Ya lupanya lihat kompas. Lihat kompas, komando dari kapten kapal, ini sekian derajat bujur timur, berjalan sekian dan seterusnya. Dan tidak ngerti itu. Tapi ketika saya pulang naik Sirimau, kapal modern, itu nggak ada setirnya, ada juga kecil. Jadi nggak ada orangnya lagi. Saya nanya orang kampung masuk kapal modern, nanya, kok ini nggak ada kemudian, nggak ada jurumudinya. Buka komputernya, rupanya itu sudah computerized, pakai komputer. Jadi sudah diprogram, kapal itu jalan ini sudah ada guide-nya, ada garisnya. Nah nanti kalau di sana ada kapal, di sini ada batu karang, gimana dibuka itunya, radarnya. Itu kelihatan sekian ada pulau, langsung keluar angkanya. Sekian kilo, ada kapal sebelah sana sekian meter. Nah terus kalau yang di bawah kan nggak ketahuan. Penampang laut itu dibuka, laut itu berapa meter disebut situ, sekian meter, lumpur sekian meter dan seterusnya. Itu dulu tahun 90. Berapa tahun berarti? 35 tahun yang lalu. Saya bilang apalagi kapal perang, ya luar biasa. Nah sekarang perang itu seperti cerita wayang. Dulu Arjuna itu punya panah yang namanya apa lupa saya. Ya Pasopati, tapi ada yang bisa ngejar seperti panahnya Rama itu. Kemana aja dikejar itu panah. Sekarang peluru kendali menjadi kenyataan. Bisa ngikuti sasaran.
luar biasa. Nah itu teknologi. Tetapi kenapa manusia hari ini masih banyak melakukan satu perilaku yang menunjukkan seperti orang yang biadab, yang tidak berpendidikan, padahal mereka orang-orang pintar, profesor, dokter. Yang dibuat itu senjata, bagaimana membuat senjata untuk menghancurkan orang lain, untuk membunuh orang lain, bangsa lain. Coba. Maka orang kemudian mengatakan di abad ini adalah abad kepuasan dari segi materi. Sebenarnya lebih dari cukup kalau digunakan pada yang benar. Indonesia ini kalau dikelola benar, oh Masya Allah. Itu yang dicopet maling-maling koruptor itu berapa triliun itu. Kalau dikelola benar, kata Pak Mahfud ya, Mahfud MD, itu satu orang yang nganggur aja sebulan kasih 20 juta. Cukup nggak untuk makan sebulan? Oke, makmur ya. Rasa-rasa nyambut gawe, nganggur aja makan. Tapi karena tidak dikelola dengan baik, manusia-manusia yang lupa kepada Allah, jauh dari Al-Quran, yang menimbulkan masalah kehidupan yang bermasalah. Ya, saya sering menyampaikan bahwa masih ada orang yang berdendang riang menari di atas penderitaan orang lain. Bahkan ada orang yang berdendang riang menari di atas bangkai saudaranya sendiri. Membunuh itu seolah-olah menjadi satu persyaratan keharusan untuk mendapatkan yang terbanyak. Maka sebenarnya kalau divisualisasikan dengan benar, hari ini sebenarnya yang terjadi hukum rimba dipraktekkan dalam hidup ini. Apa hukum rimba? Di rimba itu yang paling menang yang mana? Yang kuat, yang puas. Singa, si raja rimba itu yang menang. Nah sekarang siapa yang menang? Yang pinter ngapusi. Ya. Nah, ilmunya itu digunakan untuk rekayasa. Malingnya sudah dengan canggih, bukan maling ayam, maling kambing, tapi bagaimana cara maling, siskamling, sistem keamanan dan maling kerjasama. Ya sana sini nggak perlu bawa apa, kalau maling, kalau malam bawa apa? Itu yang pengalaman itu. Pengalaman nangkap maling maksudnya ya. Kalau orang pintar nggak perlu bawa linggis, bawa alat. Hebat dia. Makanya ditangkap itu juga enak. Selamat siang Pak, Bapak ditangkap. Oke, tersenyum dia, dada gitu. Itu orang pintar maling itu, tapi tetap aja bajingan tengi itu ya, sama aja. Nah inilah kehidupan hari ini. Jadi kalau jauh dari Al-Quran, berpaling dari Al-Quran, Allah menyatakan pasti hidup bermasalah. Nah, sekarang Perdana Menteri Israel siapa? Netanyahu. Itu kayak orang nggak punya apa ya, udah tahu salah. Masa dikatakan Hamas itu sebagai ancaman? Lo sing ngancam siapa? Yang ngancam itu siapa? Orang negerinya dijajah, dia bertahan membela diri, kok disebut ancaman, membahayakan siapa? Harus dibasmi, harus dimusnahkan. Nah inilah. Tapi kesombongan itu kalau sudah sampai puncaknya, itu berarti awal daripada kebinasaannya. Itu jangan lupa itu. Kalau sombong sudah sampai puncaknya, pasti itu awal daripada kehancurannya. Abu Jahal CS itu dulu menentang baginda Nabi sampai pada puncaknya, klimaknya pertemuan di Darun Nadwah, para pembesar kafir Quraisy kumpul semuanya membicarakan suatu penting. Ini gimana menghadapi dakwah Muhammad? Ada yang mengatakan, udah ditangkap aja, buang kemana? Nanti dia, Muhammad itu orangnya luar biasa, dicintai oleh manusia, beliau itu orang cerdas, orang begini, nanti banyak pengikutnya, nanti kita dibalas lagi. Terus gimana? Ditahan aja, gak usah dikasih makan biar mati.
nanti kabilahnya menuntut dan seterusnya. Akhirnya keputusannya saking judeknya dia bilang udah dibunuh aja. Nah, itu kan puncak. Utusan Allah, manusia terbaik, manusia yang agung, yang diutus hanya untuk membimbing manusia, memerintahkan supaya berbuat baik, bersaudara, berkasih sayang, tinggalkan kemaksiatan, kedurhakaan, pemusuhan. Dimusuhi. Sampai klimaknya mau dibunuh. Dan tidak tanggung-tanggung lagi keputusannya. Supaya kita tanggung jawab terhadap kabilahnya kalau nuntut dari Bani Hashim, maka seluruh kabilah yang ada di sekitar Mekah ikut bertanggung jawab, mengutus pilihan pendekarnya untuk ikut membunuh Muhammad. Jadi pendekar-pendekar itu disenjatai pedang yang tajam, kepung rumah Nabi, dikepung. Nah, ternyata apa yang terjadi, itulah yang disebutkan Al-Quran, wa makaru wa makarallah wallahu Masyaallah, sadaqallahu nabi. Mereka punya rencana jahat, tapi Allah juga punya rencana. Rencana siapa yang terjadi? Rencana Allah. Dikepung dia, senjata tajam. Kalau secara logika tidak mungkin Rasulullah itu hidup bisa keluar. Jangankan Rasulullah, tikus lewat aja kayaknya nggak bisa dikepung. Pendekar. Tapi bagi Allah mudah. Bagaimana caranya? Ya, berani nggak kamu melawan pendekar? Pendekar yang buka senjata tajam. Berani nggak? Beraninya pelan bener berani gitu. Berani kalau pendekar lagi ngantuk. Nah, udah Allah lemahkan syaratnya aja, ngantuk itu pendekarnya. Berani kamu sama pendekar ngantuk? Oleh Allah mudah sekali, ngantuk kan tidur. Walaupun pendekar jurus langit, jurus matahari, jurus bangun mematuk segala macam, tidak ada gunanya itu kalau ngantuk. Senjata juga nggak ada gunanya. Keluarlah baginda Nabi. Ternyata itu puncak kesombongan, dan hijrah Rasulullah ke Madinah sebagai awal kemenangan baginda Nabi. Tidak sampai 8 tahun kembali Rasulullah Fathu Makkah terjadi, dan semua orang Makkah semuanya kalah, tidak bisa melawannya. Nah, jadi kesombongan pasti puncaknya adalah awal sebuah kehancuran. Nah, seperti si setannya hari ini, nyahok manenanya. Akhirnya sombongnya terus sudah kalah, begitu dia masih ngotot aja. Padahal melawan bukan tentara loh, Hamas itu bukan tentara. Nah, inilah yang terjadi hari ini. Oleh karenanya kalian dengan izin Allah, takdir Allah, sebagai penghafal Al-Quran yang Allah takdirkan. Walaupun beliau Pak Haji Sulhan bukan seorang hafiz, bukan keluaran pondok pesantren, ya, hukum, ya, sarjana hukum apa Pak? Bukan hukum Islam kan? Masya Allah. Pak Nur Salim, Masya Allah, beliau ini juga terus menunggu telaten hari ini. Tapi begitulah Allah kehendaki. Tekun, telaten, bimbing kalian semua. Maka kalian harus bersyukur pada Allah, ya, dan Allah mudahkan. Kalau teori manajemen modern manapun kayaknya nggak mungkin Pak Sulhan mampu dengan seluruh yayasan ini membangun tahfidzul Quran sampai buka berapa tempat itu, menampung kalian semua. Masya Allah, tidak mungkin. Persis seperti berkembangnya Islam ke Eropa, ke Amerika, ke Swedia, ke Australia, semua sekarang ke Jepang. Itu cara logika dakwah siapa, manajemen dakwah siapa yang bisa menembus ke Eropa, ke dunia seperti sekarang. Nah, ini menunjukkan bahwa Islam, inna nazalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Masya Allah.